Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikman Nur Halimah dengan NIM 21081050069 dari kelas Tadris Matematika semester 2C. Di sini saya akan membacakan Kitab Ta'limul Muta'allim pekan ke-6 materi ke-41 terjemah per kalimat beserta ilmu nahwu yang membahas tentang kalimat huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiwaku yuqallilul balghama wa yazidu fil hifdi wal fashohati. Dan bersiwak itu bisa mengurangi kepada dahak dan juga bisa menambah dalam hafalan dan kefasihan. Fa innahu sunnatun saniyatun. Karena sesungguhnya siwak yaitu adalah sesuatu sunnah yang disukai. Wa yazidu fi thawabis sholati wa qiraatil qur'ani, dan akan bertambah atau menambahkan kepada pahala sholat dan membaca Al-Quran. Maksud materi yang saya bacakan di atas yaitu siwak. Siwak itu dapat mengurangi dahak dan menambah dalam hafalan dan kefasihan. Jadi siwak juga merupakan kesunahan Rasulullah, kesunahan bagi umat muslim untuk bersiwak, karena siwak itu manfaatnya sangat banyak. Salah satu manfaatnya itu bisa mengurangi dahak dan bisa menambah kepada hafalan dan kefasihan, sunnah dan memiliki sunnah yang baik. Karena siwak yaitu bisa menambah pahala dalam sholat. Biasanya orang tua zaman dulu itu menggunakan siwak ketika sebelum sholat dilaksanakan. Jadi orang-orang zaman dulu itu masih banyak menggunakan siwak ketika sholat, sebelum sholat. Biasanya kan kalau di musola-musola yang ada di desa-desa itu masih banyak orang tua yang masih menggunakan siwak. Karena manfaat dari siwak sendiri itu sangat banyak. Di antara manfaat-manfaatnya yaitu dapat menghilangkan bau yang tidak sedap. Salah satunya itu. Kalau zaman sekarang itu dimanfaatkannya yaitu pengganti siwak itu yaitu Pepsodent kalau zaman sekarang. Kalau zaman dulu itu pakainya siwak karena itu manfaatnya banyak. Selain bisa menghilangkan bau yang tidak sedap, juga sunnah Rasul mendapatkan pahala dan mendapatkan pahala ketika ingin sholat ataupun membaca Al-Quran dan mengurangi dahak serta menambah hafalan dan kefasihan. Wa kadzalikal qai'u yuqallilul balghama warrutubati. Dan demikian juga muntah itu dapat mengurangi kepada dahak dan keringat. Wa tariqu taqlilil akli ta'ammulu fi manafi'i qillatil akli wa hiya syihhatu wal 'iffatu wal itharu. Dan cara menyedikitkan makan dan mengurangi makan adalah memikirkan tentang manfaatnya menyedikitkan makan, yaitu bisa menjadi sehat, bisa sejahtera atau saling berbagi, dan bisa mengutamakan orang lain. Maksudnya yaitu muntah juga bisa mengurangi kepada dahak dan keringat, sama halnya seperti tadi manfaat dari siwak. Sunnahnya siwak, manfaatnya yaitu untuk mengurangi dahak dan bisa menambah hafalan dan kefasihan atau menambah pahala ketika sholat atau membaca Al-Quran. Nah, sebagaimana juga dengan muntah itu dapat mengurangi dahak juga dan mengurangi keringat. Ketika kita sakit, biasanya kalau kita sudah muntah, sudah dikeluarkan semua kotoran-kotoran yang ada di dalam perut kita, itu kita akan merasakan lega. Itu salah satu manfaat muntah juga. Dan cara menyedikitkan makan itu dengan caranya kita itu bisa menyedikitkan makan kita yang biasanya kita makannya banyak, itu kita bisa menyedikitkan makan kita itu dengan cara memikirkan manfaat dari makan tersebut, dari manfaat dari kita menyedikitkan makan. Kalau kita makannya banyak, kita akan lebih kenyang, dan sholat kita misalkan dalam bulan puasa ini sholat kita tidak khusyuk karena kita terlalu berat dan terlalu banyak makan, makanya kita itu agak berat untuk melakukan sholat. Makanya
kita harus menyedikitkan makan. Cara memikirkan bagaimana kita bisa menyedikitkan makan itu dengan memikirkan tentang manfaat menyedikitkannya. Manfaatnya yaitu yang pertama bisa menjadi sehat. Dari menyedikitkan makan kita bisa menjadi sehat. Kita bisa menata mana makanan yang harus kita makan dengan manfaat-manfaat yang ada di dalam makanan tersebut, dari gizinya, nutrisinya. Itu kita harus menyedikitkannya sesuai porsi yang kita butuhkan dalam tubuh kita. Yang kedua yaitu bisa mensejahterakan atau menumbuhkan sifat waro. Kita itu menumbuhkan sifat peduli kepada sesama. Jadi kalau kita memiliki rezeki banyak, makanan yang banyak, alangkah baiknya kita menyedikitkannya dan sisa makannya, bukan sisa ya, tapi kita berbagi. Setengahnya itu kita berbagi kepada orang lain, atau kita bisa berbagi kepada adik kita, saudara-saudara kita, atau yang membutuhkan. Itu salah satu manfaat tentang manfaatnya. Yang ketiga yaitu mengutamakan orang lain, mengalah, sikap peduli sama saja. Peduli kepada orang lain, kita jadi harus memikirkan orang lain. Bagaimana kita caranya? Ya termasuknya berarti kita harus memiliki rasa bersyukur. Dari makanan-makanan yang banyak, kita harus menyedikitkannya dengan memikirkan manfaat dengan menyedikitkan makan tersebut. Kita bisa berbagi kepada orang lain, bermanfaat kepada orang lain. Bagaimana kita bersyukur tentang nikmat yang sudah kita dapatkan. Dengan bersyukur itu kita melakukan kebaikan, yaitu berbagi kepada orang lain yang masih membutuhkan makan yang kita miliki, rezeki yang kita miliki, kita berbagi kepada orang lain. Waqad qila, dan sungguh dikatakan, fa'arun summaru syaqul mar'i min ajli ta'ami. Fa'arun summaru syaqul mar'i min ajli ta'ami. Dan dikatakan pada sebuah syair ini, fa'arun summaru syaqul mar'i min ajli ta'ami, adalah kehinaan, adalah tercela orang yang celaka karena makanan. Maksudnya apa? Maksud dari syair ini yaitu orang akan merasakan celaka, orang akan mendapatkan celaka karena suatu makanan dia itu sangat tercela, bahkan kata tercela dari syair tersebut disebutkan 3 kali berturut-turut. Artinya apa? Dalam syair itu menjelaskan kita adalah seseorang yang tercela, sangat tercela dan sangat tercela ketika kita itu tidak memikirkan tentang makanan, tidak memikirkan manfaat makanan. Bagaimana kita memanfaatkan makanan tersebut, manfaat-manfaat dari makanan, keburukan-keburukan makanan. Ketika kita tidak memperhatikan itu, kita sangat-sangat tercela. Maksudnya apa? Kita itu harus memikirkan dari makanan-makanan yang kita punya, dari makanan-makanan yang kita makan, itu manfaatnya apa saja, bagaimana cara kita bisa mendapatkan keberkahan atau rasa syukur dari makanan-makanan yang kita dapat. Salah satunya kita itu bisa menjadi seseorang yang tercela, seseorang yang buruk ketika kita memiliki makanan yang banyak tapi tidak mau berbagi kepada orang-orang yang saling membutuhkan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang ilmu nahwu mengenai kalimah huruf. Kalimah huruf adalah kata selain isim dan selain fi'il dan tidak mempunyai tanda. Kalimah huruf itu yang bukan isim dan bukan fi'il. Maksudnya apa? Tidak memiliki ciri dari kalimah isim dan tidak memiliki ciri dari kalimah fi'il. Dan kalimah huruf itu tidak memiliki tanda. Contoh dari kalimah huruf yang akan saya jelaskan, yang akan saya contohkan, yaitu saya contoh dari buku lain, yaitu kam atainahum min ayatim bayyinah. Kam atainahum min ayatim bayyinah. Pada lafaz tersebut ada lafaz min.
min dalam lafaz yang sudah saya bacakan tadi, yaitu kalimah huruf, karena itu bukan termasuk isim dan bukan termasuk fi'il, tidak memiliki tanda isim dan tidak memiliki tanda fi'il, serta tidak mempunyai tanda, karena pengertian dari huruf sendiri itu tidak memiliki tanda dari isim dan fi'il. Dan semua tandanya kalimah fi'il, huruf atuf, huruf jar, amil nasab, amil jazm 1, inna dan semua saudaranya, inna, anna, anna, kana, itu adalah kalimah huruf. Dan semua amil jazm yang 2 adalah kalimah isim kecuali in. Berarti yang kecuali dari in itu berarti kalimah huruf. Contoh lain yang akan saya ambil yaitu pada lafaz yang akan saya bacakan. Wa huwa ma'adalladzi dzukira, pada lafaz ada itu termasuknya itu kalimah huruf. Penggunaannya yaitu huruf jar. Ada termasuk huruf jar. Dan lafaz setelah lafaz ada atau lafaz setelah huruf jar tersebut yaitu kalimah isim. Alladzi dzukira itu termasuk kalimah isim. Mungkin sekian dari materi yang telah saya bacakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.